Ustaz, ada yang bilang orang tua Nabi hidup di zaman fatrah jadi tidak kafir. Mohon tanggapan Ustaz. Ini pembahasan. Sebenarnya saya juga tidak ingin membahas masalah ini tentang orang tua Nabi SAW di neraka atau tidak. Tapi kita bahas tatkala sedang kita bahas ya. Ya, bukan kita ulang-ulang bahasa ini karena bisa menimbulkan keributan di antara kaum muslimin. Tapi kalau kita mau jujur, kita kembali kepada para ulama. Para ulama sudah membahas masalah ini sejak dulu. Justru mayoritas ulama Syafi'iyah, ya, al-mutaqaddimin seperti Al-Khattabi, Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, semuanya mengatakan orang tua Nabi di neraka, bukan muslim. Yang mengatakan orang tua Nabi muslim atau masuk surga itu ulama belakangan, Suyuti rahimahullah. Suyuti kalau tidak salah abad ke-9. Tapi kalau kita kembali kepada ulama yang terdahulu, rata-rata mengatakan orang tua Nabi di neraka. Karena hadisnya jelas. Ya, dalam hadis tatkala seorang bertanya kepada Nabi, di mana ayah saya? Maka Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis Anas riwayat Muslim. Nah, kebanyakan ulama menerima zahir hadis ini. Dan ini ulama-ulama besar saya katakan tadi. Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Katsir, Az-Zahabi dan yang lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma' ulama. Mula Ali Al-Qari mengatakan ijma' ulama bahwasanya mereka berpahaman ibunya Rasulullah SAW, bapaknya Rasulullah SAW di neraka. Memang ada khilaf muncul belakangan, ya. Adapun ulama terdahulu mereka menerima zahir hadis. Kemudian juga Rasulullah SAW minta izin untuk mohonkan ampun bagi ibunya, namun Nabi tidak diizinkan. Tapi Nabi minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka diziarahi. Kalau kita ingin ikut perasaan, siapa sih yang tidak ingin orang tua Nabi di mana? Di surga. Saya juga pingin. Nabi saja sedih waktu tahu dilarang untuk minta ampun kepada ibunya. Nabi menangis. Fabaka wa abka man haulahu. Rasulullah SAW menangis dan membuat orang-orang sekitarnya juga apa? Menangis. Tapi apa boleh buat? Nah, kebanyakan ulama, jumhur ulama menerima hadis tersebut dengan zahirnya. Sebagian ulama, segelintir ulama yang mutaakhirin yang belakangan berusaha mentakwil hadis tersebut. Oh, yang dimaksud maksudnya bapak, maksudnya paman. Sungguhnya bapakku dan bapakmu, maksudnya sesungguhnya pamanku dan pamanmu di neraka. Maksudnya Abu Thalib di neraka, bapak Nabi tidak. Ya, seperti itu. Sehingga mereka berusaha mentakwil. Kita bilang yang benar zahir hadis, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Dan kita lapang dada, kita bilang ada khilaf memang. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama bahwasanya orang tua Nabi di neraka jahanam. Oleh karenanya tidak akan antum dapati Nabi pernah mendoakan kedua orang tuanya. Cari hadis. Saya tantang sama antum, cari satu hadis Rasulullah SAW pernah berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya. Tidak ada. Padahal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mendoakan orang tua atau tidak? Beliau sendiri tidak pernah mendoakan apa? Kedua orang tuanya. Ya. Tidak pernah juga Rasulullah SAW menghajikan kedua orang tuanya. Rasulullah SAW tidak pernah bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Sementara para sahabat banyak yang ingin bersedekah atas nama orang tuanya, banyak. Sahabat yang ingin bersedekah sama orang tuanya, sahabat yang ingin mendoakan orang tuanya, sahabat yang ingin menghajikan orang tuanya banyak. Nabi sendiri tidak diriwayatkan sama sekali. Sama sekali tidak diriwayatkan. Jadi ini bukan masalah kita benci menyakiti hati Nabi. Kita bicara ini pun saya tidak suka. Ya. Tetapi tatkala ditanya saya harus menjawab. Dan saya jelaskan ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian kalau orang mengatakan harus minta maaf atau dilarang pengajian gara-gara masalah ini, saya bilang itu berarti dia tidak kurang ilmu. Apakah dia tidak baca buku-buku ulama? Banyak ulama yang menyatakan seperti apa yang saya nyatakan. Apakah Imam Nawawi suruh bangun lagi untuk bertobat karena bilang ibunya Nabi di neraka atau bapaknya Nabi bukan orang Islam? Ya. Demikian juga Ibnu Katsir, Az-Zahabi dan yang lainnya. Banyak mayoritas ulama mengatakan demikian. Kemudian ini dijadikan alasan, misalnya ditolak seorang dai tidak boleh apa? Tidak boleh ngisi gara-gara masalah ini. Ini sangat sedih. Ini perkara biasa, perkara khilafiyah. Maka tidak perlu kemudian diangkat menjadi katanya seorang harus toleransi. Ya sudah, kalau gitu ente toleransi, ente baca masalah ini. Justru jumhur ulama berpendapat seperti yang saya sampaikan. Taib. Bukan berarti saya tidak menganggap pendapat yang lain. Saya katakan ada pendapat yang lain. Dari dulu saya mengatakan demikian. Tapi saya lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama dengan menghargai pendapat yang lain. Nah, orang yang berpendapat dengan pendapat yang lain juga harusnya lebih menghargai pendapat saya, karena pendapat saya ini pendapat jumhur ulama, bahkan ulama Syafi'iyah, ulama besar mereka. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pendapat yang mengatakan orang tua Nabi di surga dengan berbagai alasan. Di antara alasannya mereka mengatakan bahwasanya orang tua Nabi hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah itu belum lahir Nabi SAW. Fatrah antara Nabi Isa dengan siapa? Nabi
Nabi Muhammad SAW. Nah, orang di zaman fatrah tidak mungkin diazab. Allah berfirman, "Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mungkin akan mengazab sampai kami utus rasul atau yang akan menjalankan tugas rasul tersebut. Ini sisi penilaian yang kuat. Tetapi dikalahkan dengan hadis yang jelas. Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk minta maaf kepada ampunan bagi ibunya. Kemudian ternyata di masa fatrah ada orang-orang yang divonis oleh Nabi di neraka. Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai hidup di masa apa? Di masa fatrah. Abdullah bin Jud'an juga yang sangat baik dalam Sahih Muslim divonis oleh Nabi di neraka jahanam dan juga hidup di masa fatrah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian Hatim At-Tai, bapaknya Adi bin Hatim, ada namanya Hatim At-Tai, orang yang terkenal sangat dermawan, juga tidak masuk surga, di neraka, padahal dia sangat dermawan. Kenapa? Meskipun dia hidup di zaman fatrah. Ternyata meskipun di zaman fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW masih ada sisa-sisa tauhid. Karena masih ada ajaran Ismail yang tersisa, masih ada Ka'bah di situ. Makanya kita dapati ada sekelompok orang namanya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, namun mereka tidak pernah menyembah patung. Di antara orang tersebut adalah Waraqah bin Naufal. Sampai ada buku khusus judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di masa fatrah, namun mereka bertauhid. Contohnya Waraqah bin Naufal. Contohnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah apa? Patung. Demikian juga contohnya Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan dalam sejarah Abu Bakar dia tidak pernah menyembah apa? Patung. Demikian juga katanya Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah menyembah apa? Patung. Berarti mereka di atas fitrah waktu itu. Di atas fitrah meskipun di masa fatrah. Faham? Jadi sebenarnya hujah masih ada. Kalau orang di masa fatrah tidak boleh divonis di neraka, kenapa Nabi memvonis Amr bin Luhai al-Khuzai? Banyak orang yang Nabi vonis Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka dalam Sahih Bukhari. Kemudian Abdullah bin Jud'an dalam neraka dalam Sahih Muslim. Ya, kemudian Hatim At-Tai, dia tidak mendapatkan apa kata Nabi. Kenapa? Dia melakukan perbuatan baik karena riya, padahal di masa fatrah juga. Ya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama, dan pemikiran seperti ini atau syubhat ini sudah dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, ulama termasuk ulama paling hebat dari mazhab apa? Syafi'iyah, berpendapat seperti apa yang saya sampaikan. Ya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak suka membahas masalah ini, tetapi saya sangat sedih tatkala melihat ternyata hal ini dijadikan ajang untuk menolak sebagian dai untuk mengisi pengajian gara-gara masalah ini. Saya tanya sama antum, waktu antum kecil antum pernah belajar buku agama kan? Dulu apa yang antum yakini waktu di buku-buku agama? Orang tua Nabi di mana? Di neraka apa di surga? Enggak tahu. Enggak tahu, enggak belajar berarti bagaimana. Ya. Jadi ini pendapat yang masyhur di kalangan apa? Di kalangan para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagaimana tadi telah saya jelaskan.